Bauran kebijakan bank sentral adalah integrasi antara kebijakan moneter, makroprudensial, dan MAM. Bauran kebijakan memiliki cakupan yang lebih luas dari Flexible Inflation Targeting Framework. 3 konsep dalam bauran kebijakan bank sentral. 1. Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai stabilitas harga dengan memberi pertimbangan yang lebih pada harga aset. 2. Kebijakan makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dari perspektif makro dan fokus pada risiko sistemik untuk menjaga SSK. 3. Manajemen aliran modal asing diarahkan untuk memitigasi risiko prosiklitas dan risiko sistemik yang muncul dari akumulasi utang luar negeri dan volatilitas aliran modal. Tinjauan hubungan stabilitas moneter dan stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan adalah suatu kondisi yang menjamin pencapaian stabilitas harga, yaitu harga yang rendah dan stabil, harga aset stabil dan tidak ada krisis keuangan. Hubungan antara stabilitas moneter dan stabilitas keuangan. Yang pertama, menurut pandangan konvensional, yaitu stabilitas moneter mendukung stabilitas keuangan, dan inflasi merupakan asumsi utama karena dimungkinkan menyebabkan lender-borrower asymmetric information. Yang kedua, hubungan keduanya berkebalikan. Inflasi mendorong fluktuasi harga dan krisis perbankan. Twin crisis, sistem perbankan dan nilai tukar akan menghasilkan kebijakan moneter yang unusual, bahkan terbalik. Perilaku sektor keuangan dan efektivitas kebijakan moneter. Sektor keuangan berperan penting dalam stabilitas makro karena perilakunya yang memicu prosiklisitas. Karakteristik prosiklikal disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, asymmetric information. Di pasar keuangan memicu akselerator keuangan yang diperburuk dengan respon non-proporsional dari perilaku pasar dalam memahami resiko. Proksilitas juga dapat muncul sejalan dengan karakteristik dari regulasi sektor keuangan yang pada dasarnya bersifat prosiklikal. Standar akuntansi berkontribusi terhadap terjadinya prosiklisitas. 1. Pendekatan nilai pasar. Jika ekonomi membaik, nilai aset atau kinerja bank dianggap membaik, sehingga bank tidak menerapkan persyaratan atau ketentuan modal yang tinggi, sehingga bank melakukan langkah ekspansi. Dan akan melakukan sebaliknya jika ekonomi sedang kontraksi. Integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial adalah instrumen regulasi prudensial yang ditujukan untuk stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan lembaga keuangan secara individu, atau kebijakan mikroprudensial. Yang kedua, kebijakan ini membatasi risiko apabila pasar keuangan mengalami tekanan dalam periode yang lama, yang menyebabkan anjloknya output real. Yang terakhir, instrumen makroprudensial memberikan fleksibilitas dalam mengendalikan inflasi, makroekonomi, dan SSK, serta mengatasi potensi konflik atau trade-off antara penargetan stabilitas moneter dan SSK. Maka, tidak ada stabilitas makroekonomi tanpa stabilitas keuangan. Syarat agar integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial berjalan dengan baik. Yang pertama, perlu koordinasi kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan mikroprudensial untuk menghindari konflik dalam mencapai stabilitas makroekonomi. Yang kedua, mekanisme kerja transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial dalam perekonomian, khususnya sektor keuangan. Yang ketiga, pengukuran indikator perilaku resiko yang tepat dalam systemic risk monitoring dan analisis mekanisme transmisi risk taking channel.
Aspek-aspek bauran kebijakan yang perlu diperhatikan menurut Juhro tahun 2020. Aspek-aspek tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, sinyal yang perlu direspon. Dalam perspektif forward-looking, respon kebijakan diarahkan untuk mengantisipasi sinyal potensi gangguan pada keseimbangan makroekonomi. Beberapa indikator atau analisis dapat digunakan sebagai early warning system. Sebagai contoh, indikator ketahanan sistem keuangan, indikator ketahanan makroekonomi, dan indikator resiko sistemik. Yang kedua adalah karakteristik respon. Perumusan kebijakan makroprudensial mempertimbangkan apakah respon akan menggunakan sebuah aturan atau diskresi, atau rules versus discretion, dan akan di trade off antara keduanya. Yang ketiga adalah timing implementasi dan prosiklitas. Timing penerapan kebijakan selama siklus ekonomi perlu karena suatu peraturan makroprudensial sering bersifat prosiklikal. Isu lain yang berkaitan dengan penerapan kerangka makroprudensial yang bersifat countercyclical. Selanjutnya, kebauran kebijakan Bank Indonesia, koordinasi kebijakan Bank Sentral dengan kebijakan fiskal, dan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, sembari menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Selanjutnya, kebijakan Bank Sentral antara lain menjaga stabilitas harga dan mendukung stabilitas sistem keuangan, bauran suku bunga, nilai tukar, pengelolaan arus modal, dan kebijakan makroprudensial. Selanjutnya, reformasi struktural antara lain mencapai pertumbuhan tinggi melalui peningkatan produktivitas modal, tenaga kerja, dan teknologi. Reformasi di bidang infrastruktur, iklim investasi dan perdagangan, dan sektor tenaga kerja. Selanjutnya, kebijakan fiskal antara lain menjaga stabilitas makroekonomi melalui defisit fiskal dan utang publik yang kredibel. Kebijakan perpajakan dan alokasi pengeluaran produktif untuk stimulus pertumbuhan yang tinggi dan inklusif. Tantangan dari domestik dan eksternal terkait implementasi ITF. Fleksibel menurut Juhro dan Gueltom 2015. Pertama, ekonomi Indonesia bergantung pada komoditas sehingga menghadapi gejolak inflasi dari volatilitas harga pangan dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan formasi struktural. Yang kedua, sistem keuangan masih didominasi perbankan dengan pasar keuangan yang belum maju sehingga terdapat akselerasi siklus keuangan. Mitigasi proksibilitas dan risiko sistematis melalui kebijakan makroprudensial. Dan yang ketiga, ekonomi Indonesia relatif kecil dengan sistem neraca modal yang sangat terbuka. Kebijakan MAM diperlukan untuk menghindari ketidakseimbangan ekonomi.